Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, begitu juga untuk jemaat yang sedang mengikuti acara ibadah secara live streaming, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya,
Ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah. Sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Salib Yesus oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Aku bersih, puji namanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia dan mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat 2. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berang.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 9, dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita membacanya secara bergantian. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, iman-iman kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita dengarkan kur dari Naposo Bulung. Kita lanjutkan, kita akan mendengarkan penjelasan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun warta jemaat di kita yaitu di minggu ke-16 setelah Trinitatis. Topik di hari Minggu adalah Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari kita perhatikan beberapa poin-poin penting. 2.1 Koordinasi Parhalado. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 17 September 2024 masuk pukul 17 WIB. 4.1 Iuran Desa atau Diakoni Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 15 September 2024, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan wake-nya supaya diisi. 5.1 Minggu Ekologi. Pada hari Minggu 22 September 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah masa penciptaan dan Minggu Ekologi. Tata ibadah akan disediakan dari pusat. 5.2 Libur Sermon Week dan kategorial. Pada hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 September 2024, Sermon Week dan kategorial libur atau masohot karena libur nasional. 5.3 Pendaftaran pelajar CD. Gereja kita akan memulai pembelajaran katekisasi CD atau Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Dimohon kepada jemaat yang akan mengikuti katekisasi CD supaya mendaftar ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte lahir, fotokopi surat baptis dan fotokopi KK serta surat pengantar dari Sintua Week masing-masing. Pendaftaran dimulai dari tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024. Pendaftaran setiap jam kantor yaitu hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan 16 WIB di kantor gereja. 5.4 Pelajar CD khusus. Gereja kita melayani CD khusus bagi jemaat yang sudah bekerja, perantau dan yang berasal dari agama lain. Syarat-syarat sama dengan CD reguler dengan adanya penambahan persyaratan antara lain untuk khusus perantau, surat parhuriawan dari gereja asal, khusus dari agama lain, surat permohonan dari yang bersangkutan dan surat persetujuan dari orang tua. 5.5 Pesta Gotilon. Sesuai dengan hasil rapat panitia Pesta Gotilon dengan Parhalado, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon dalam mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dalam 1 tahun ini. Maka panitia memohon dan menghimbau kepada seluruh jemaat melalui WEG untuk melaksanakan keputusan rapat dan dimohon seluruh jemaat berpartisipasi dengan sukacita. Pesta Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Tuhan Yesus memberkati. 5.6 Pemeriksaan mata gratis. Gereja kita akan melaksanakan sosialisasi kesehatan mata gratis dari Halma Hera Eye Care yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 bertempat di gedung sekolah minggu, waktu akan menyesuaikan. 5.7 Database. Untuk pemutahiran data real jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah diharapkan kepada jemaat yang belum terdaftar di database atau belum menyerahkan form isian untuk segera mendaftarkan atau menyerahkan kepada Situa Week atau langsung ke Sekretaris Huria. Jadwal rapat HKBP Cimahi Jalan Lurah yang pertama, rencana pelaksanaan di minggu pertama sampai dengan minggu kedua bulan November 2024, waktu menyesuaikan adalah kegiatan rapat seksi-seksi. Yang kedua, pelaksanaan antara minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan November 2024,
dengan waktu yang menyesuaikan adalah rapat dewan. Kemudian yang ketiga, Kamis 12 Desember 2024, waktu menyesuaikan adalah kegiatan rapat Parhalado. Kemudian yang terakhir, Sabtu tanggal 21 Desember 2024, masuk mulai pukul 9 WIB sampai dengan selesai, yaitu rapat Huria. Warta tambahan, berita duka cita pada hari ini Minggu 15 September 2024, telah meninggal dunia Amang E. Sidabuke Inang Purusilalahi dari WEK 9, lahir pada tanggal 24 Maret 1965, tutup usia 59 tahun. Alamat di Komplek Bumi Pakusarakan 2, Blok A2 nomor 21, Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini disemayamkan di Rumah Duka Dustira. Kiranya Tuhan Yesus saat ini disemayamkan di Rumah Duka Jalan Industri, di Rumah Duka Industri. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita mendengarkan kur dari Ama X Saudi.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada ibadah minggu kita pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 116 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hal yang kita rasakan dalam hidup ini boleh atau sangat mempengaruhi kepribadian kita. Setiap hal yang kita rasakan boleh mempengaruhi pola pikir dan cara pandang kita terhadap apapun. Kalau kita menelisik lebih dalam tentang kitab Mazmur, bagaimana pemazmur melihat, merasakan perjalanan hidup bangsa itu, perjalanan hidup bangsa Allah, mulai dari kehidupan di Yerusalem, kehidupan di dalam pembuangan, kehidupan pasca pembuangan, kehidupan setelah kembali mereka ke tanah perjanjian. Itu semua mempengaruhi cara berpikir mereka. Itu mempengaruhi cara pandang mereka terhadap Allahnya, terhadap orang-orang yang di sekitarnya, terhadap pemerintahnya, terhadap apa yang mereka jumpai yang mungkin selama ini ketika mereka berbicara tentang X, setelah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, mungkin mereka akan berbicara Y atau J. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang sedang terjadi dan dialami oleh pemazmur dalam teks ini di kitab 116 ini, di pasal 116 ini. Bagaimana pemazmur merasakan sebuah sukacita yang besar ketika Allah berbuat sesuatu kepada mereka. Ketika Allah berbuat di luar kendali mereka atau di luar pikiran mereka. Nah, sehingga Mazmur dikatakan menjadi sebuah tehillim atau talel, puji-pujian, halel, puji-pujian, parolopolopon. Nah, molotajaha di Mazmuri itulah bagian pujian atau parolopolopon nih bangsoi untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu setiap Mazmur ini, tehillim, harus dinyanyikan di dalam peribadatan. Bukit Deni HKBP gudang dus yang kitab Mazmur dibuat. Gudang edde pesalme guarna. Edde pesalmen. Nah,
Apa yang mereka lihat di sana? Ini nyanyian tadi sebuah di bait Allah karena mengenang segala perbuatan Allah atas apa yang mereka alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemazmur di ayat yang pertama berkata, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Berbicara kasih, kita pasti berbicara dengan Yesus. Berbicara kasih berarti kita sedang mengingat atau berbicara tentang Taurat, tentang perintah Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Allah. Sebuah pedoman kehidupan bangsa Allah. Sebuah tatanan kehidupan yang telah diwariskan kepada bangsa Allah, bahwa hidup mereka harus mengasihi Allah. Kenapa pemazmur dalam teks ini saudara-saudara begitu mengasihi Allah? Kita mau melihat kasih itu bukan hanya sekedar pembebasan dalam hal ini, tapi kita mau melihat lebih jauh bahwa ini adalah sebuah perintah memang yang diharuskan kepada bangsa Allah, harus mengasihi Allah. Tidak ada diskusi yang lain. Tidak ada diskusi yang lain. Kasihi Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa harus mengasihi Allah? Karena memang Allah yang menciptakan, Allah yang memberkati, Allah nama permudu-mudu menyertai dan menyediakan segala-galanya untuk kehidupan orang percaya atau kehidupan orang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain. Pengasihan terhadap Allah hanya kepada Allah yang mereka sembah, Yahweh, bukan Allah-Allah lain. Ini adalah sebuah perintah tegas kepada umat Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara kasih, dalam teks perjanjian baru juga bahwa kasih adalah hukum yang utama dan terutama. Jika manusia hidup di dalam Tuhan, mau tidak mau, hal yang utama dalam hidupnya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat berbicara mengantara kasih kita kepada Allah. Kelima dan sampai ke-10 bagaimana manusia yang diciptakan ini saling mengasihi. Jika hal itu ada, Bapak Ibu Saudara, jika hal itu ada, berarti satu perintah sudah dilaksanakan melalui apa? Melalui sebuah pernyataan dari pemazmur. Aku mengasihi. Dia sudah menyatakan, aku mengasihi. Nah, ketika pernyataannya ada, dia juga melihat bahwa ketika dia berkata aku mengasihi Allah, dia melihat lebih jauh lagi pengorbanan Allah kepada hidupnya, pengorbanan Allah kepada bangsanya, pengorbanan Allah kepada dirinya sendiri. Bukankah kasih itu sebuah pengorbanan? Ya. Karena Allah berbuat jauh lebih besar kepada bangsa itu dan kepada pemazmur sendiri. Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Dia mendengarkan segala keluhan. Dia mendengarkan sudah ungut-ungut. Dia mendengarkan jeritan-jeritan yang dialami oleh bangsa Allah. Perkara-perkara kehidupannya. Bahkan
dikatakan dari tali-tali maut yang telah melilit dia, Tuhan Allah melepaskannya. Di sini pemazmur mau melihat bagaimana dia sebenarnya sudah diambang kematian. Bagaimana mereka sudah diambang kehancuran, diambang kesengsaraan. Tapi di saat mereka lemah, di saat mereka letih, di saat itu juga mereka berseru kepada Allahnya, kepada Tuhannya, kepada Yahweh. Allah mendengar. Allah mendengar. Bapak Ibu Saudara, kembalilah tenang hai jiwaku. Pasu-pasu nagodang imaroha atau batakna. Pasu-pasu nagodang imaroha nasonang. Kembalilah tenang hai jiwaku. Sonang mahotodiku, sonang mahorohakku. Nunga dipalua ho siat dia. Siat tali ni hamagowan, siat tali ni hamatean, siat jorgong ni dosa, doho siat nakalan na asingi, siap pergumulan ni ngulumi secara pribadi, doho komunitas orang-orang percaya. Sonang mahotodiku. Nungga dipalua, Tuhan telah meluputkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan diakhiri dengan aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ngading gabe mardalan nguluna di tonga-tonga ni hasiangan dukot dipalua Jehovah ibana. Setelah Tuhan melepaskannya, setelah Tuhan menolongnya. Apa yang mau dipesankan firman ini Bapak Ibu Saudara? Secara pribadi kita mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Pergumulan hidup bersama Tuhan yang berbeda-beda. Apapun pergumulanmu ketika hidup bersama Tuhan, di sermon week, to kana sermon ma nanti, to kana so sermon buabaino nanti. Bagi yang tidak sermon, apa mau dibilang? Orang enggak mau sermon. Tuhan berkata, pikul salibmu, mengikut aku pikul salibmu. Pengalaman hidupmu beriman bersama Tuhan, seberapa besar pun itu, seberapa pahitnya pengalaman hidupmu ini di dunia ini, ingat, pikul salibmu. Sebab Tuhan juga memikul salibnya untuk menyelamatkan saudara. Maka kita juga sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab. Pikul salib. Katakan sebuah kebenaran. Katakan. Memang kamu akan dibenci. Itu teh episteli di hasugoh portigio mahoin nado. Ya. Semua akan membenci. Tetapi apapun itu sesuai dengan pengalaman pemazmur. Seberapa banyak pun harta, seberapa banyak pun yang kamu miliki dalam kehidupan ini, anggomago dotodim. Kalau imanmu, kepercayaanmu hilang, itu akan sia-sia. Bukan berarti orang Kristen harus miskin, bukan. Orang Kristen harus kaya dong. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, jangan mendele. Itu juga bentuk dari salib. Ya. Apapun itu, pikullah. Penyakit, kemiskinan, kesengsaraan, dicaci maki,
dihina, dan lain sebagainya. Ketika kamu hidup bersama Tuhan, pikul. Dan diakhiri dengan sebuah sukacita dalam teks kita. Aku bisa berjalan. Itu dahsyatnya Allah kita menolong kita. Dahsyatnya Tuhan kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh gagah lagi kembali berjalan di antara orang yang hidup. Bapak Ibu Saudara, jika saudara melihat ini bagian dari kehidupan saudara, maka katakan, aku mengasihi Tuhan. Itu adalah sebuah responmu atas karya Tuhan. Aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan atas perbuatan besar Tuhan dalam hidupku. Hanya orang yang merasakan bantuan orang lain dalam hidupnya yang mampu berterima kasih. Kalau kita tidak mampu melihat orang lain menjadi bagian kehidupan kita, kita tidak mampu berterima kasih dalam hidup ini. Mencintai Tuhan adalah bagian ucapan syukur atas segala rahmat Tuhan yang kita terima. Kalau kita tidak mampu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, atau kalau kita lupa mengucapkan terima kasih, berarti kita sedang merasakan kita hari ini karena kuat kuasa kita. Tetapi jangan salah, kita hari ini bukan karena kita, tapi kita hari ini karena Allahmu. Kalau Allahmu yang membuat kita menjadi kita yang hari ini, responlah itu, syukurilah itu, ucapkanlah syukur kepada Tuhan melalui apa? Mengasihi Tuhanmu. Itu mengasihi Tuhan. Segala yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu adalah anugerah. Segala yang baik yang kamu terima dari Tuhan adalah berkat. Maka syukurilah karena Tuhan masih mau menganugerahkan berkat bagi kehidupanmu. Tapi ring jua tabatak na songonon, ang gola ni gugut tado, dakto lapita nguluto na kamanginan sa tunaing. Mulai berkamudo pardalanan ni ngulumuna hacik na berjuang di baga sa parnguluno. Mungkin ada yang berjuang dari nol, ada yang berjuang dari tengah. Mungkin ada pewaris ya, tapi itu juga butuh perjuangan. Perjuangan do tong nang pewarisan nate, perjuangan do contohnya kan, diisimon ini kan, oloma marsitok bisan, tong do perjuangan nih. Tidak bisa, dang adong nalanda hidup ta. Alay bereng ma, gogo ni Tuhani di ngolum. Bereng ma huaso ni Tuhani di ngolum. Di bayi baru sudah, di bayi sudah dalumenggan. Sahatu naboy ho saunari. Ima. Namangihut. Marudung tatat nahita saunari. Berarti ko tadot taro tuhat tamanginang. Ima jo na talokon. Tatat da matuhani di nguluto ba. Ate. Tahulong ima tuhani. Tahulong ima kamanginang. So dia bicara na hahulong ima tuhani. Baik macaram sa diri makahulong ituhani. Alay. Na pasti ko naruk caram. Molo di konteks ni turpukot tarhono na sida manajar di Mazmur 110 nomor 130 kan tarhono na sida manajarna tu bait Allah ba molo dong najarmu lean molo dak yaho bernajar dope pamartangi yang mau tutuhani ido kan dak pola martangi yang mau tutuhani
Jadi bentuk ni respon ni pasu-pasu na dia manginang dah mau lo marlas ni rohai tadi Tuhani. Na parpudihi emak pesta gotilo dah mahita kan. Ikut taboto do pesta gotilo ni pe bentuk respon doi di pasu-pasu ni debatan ata jalo. Itu bentuk respon kita atas anugerah Tuhan yang kita terima. Jangan bersungut-sungut. Sadia na adok kepeng mulean. Unang marungut-ungut to. Muludang adok kepeng mudok ko tu situ edang adok kepeng ko unang margabuso. So tungga beso adok kepeng mo terus. Iya. Unang margabuso tong doh tu seksi danai. Alaro, enggak ada uang kami ina. Bah. So tungga beso adok terus. Nah saat do hepek ku ina. Lihat kamu. Bentuk ni respon di. Alai mo lo merasa do hita gugut tanguluon una polelean. Buirot tong. Au jago raw sa Tuhan irak pola liano ninin na budo songoni ta respon maya manginang jalanga sebangat tu berek panitia lau patuluson uloni ko semangat do ruas ni huria semangat huberek kami memang semangat be di grupi semangat alai semangat mah ngadia wi duon semangat matong wi dua bah ate ala pergudungan ikut lebih semangat duit dua bah. Napa motik kita 20 kakak. Bentuk ni respon mai di kita salutna respon atas iman kita dah. Jadi manginang unang adok kabu marungutungu talani pesta gotilon. Alani do dakta bait totok ripe. Jaladang neneng mak bayar pilu ni. Unang salah pesta gotilon dang mak bayar pilun. Anggo pilun ngadi bek kamu totok ripe muna tu si. Kalau mak bayar rahamahamu, itu kan 1.200.000 teh. Jadi tu huria do pesta gotilon, operasional ni huria doi, murni tu huria di. Alanga mulai adong mat dokon, bangawui bendo ni tu pilu nina daong, tong dogara romu 1.200.000 sih. Akan malas manggarar bawa benon, badi tingkat to baha malason na yate. Olo song itu. Jadi unang malas sita na martuhanon ba unggulang do pasu-pasu ni Tuhan ita jalo amanginang iko sadarat tadui iko kaporsiat tadui gubudang do pasu-pasu ni Tuhan ita jalo. Jadi molo adong istilah song ni memang alam magudang kukutipan niate wangon hagabipyo klake pengin na bawa ba ino ni anggota narunang maju song ni hita sehali maju markuti baki uang sosialina, bu apa ini nanggu uang sosiali, minus do terus sosial. Ala merdalat doi, ikolas do roha minus yetong berarti merdalan. Anggo marsaldo do sosial berarti dah ngalung ulun ni hurion. Kalau nama ngamurum do huria, mulu marsaldo sosial lah. Mulu dah ngalung namar saya paling tidak tu, naik pinggir-pinggir dalanan ikut berhak do mar sosial. Dang boy marsaldo sosial atong ido ala namar dia kau ido hita kan molo dang along di ruas ni huria ba tunater marginal kita lao ulaut tadui. Jadi solat nari bentuk ni hapor siot tama do pesta gotilonot dah amanginang amin nai fudi dang along adokon amin tung bebir do huru nai fudion noai amin amanginang dang nalau tupat ditai. Jadi di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna semangat mahita di ngulut tahun kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah dirubah Tuhan hidup kita sudah diberkati Tuhan, dilepaskan dari mara bahaya oleh kuasa Tuhan dan perjalanan panjang kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kiranya Tuhan menjadikan firman-Mu landasan kehidupan kami. Bantu kami mensyukuri segala pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bantu kami Tuhan melalui roh Tuhan agar kami mampu mencintai Tuhan dari dalam kehidupan kami
dan dari iman kami yang tulus. Tuhan, termulialah nama-Mu melalui ibadah kami. Hari ini, di tempat ini kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pagi ini dan yang akan hadir nanti di ibadah siang dan sore. Biarlah mereka semakin Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan dalam hidup ini. Dan kami semakin mengerti apapun itu, Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan selalu ada buat kami dalam bentuk pergumulan apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbuat baik bagi kami. Bapa dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak kami di masa tumbuh kembangnya, di masa pendidikan di sekolah dan di perkuliahannya. Ketika mereka mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan. Ketika mereka sudah bekerja, Engkau berikan sukacita bagi mereka, agar di dalam sukacita menjalani pekerjaannya. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mencari jodoh. Tuhan, tunjukkan jodoh kepada mereka, agar mereka boleh bersukacita dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga dari jemaat-Mu yang belum memiliki keturunan. Di dalam nama Yesus kami memohon, Tuhan, Engkau jamah setiap jemaat-Mu yang rindu akan anak, yang rindu berkat Tuhan akan kehadiran seorang anak. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan juga dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh memohon di dalam doa kami, Kau berkati rahim ibu yang belum bisa melahirkan, agar melahirkan Tuhan. Kau jamah Tuhan. Kami sujud di hadapan Tuhan. Kami memohon dengan sungguh-sungguh, jika saat ini ada jemaat-Mu yang sedang berobat untuk mendapatkan keturunan, Kau berkati obatnya Tuhan. Kau berkati dokter medis. Kami yakin Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmah kepada para medis, pada dokter Tuhan. Kami percaya Tuhan mau mendengarkan doa kami. Hari ini juga kami berdoa Tuhan di dalam ibadah ini untuk keluarga yang ditinggalkan Amang Sidabuke, Nang Boru Silalahi beserta anak-anaknya. Pada hari ini Tuhan telah memanggil saudara kami Amang Sidabuke. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Inang Boru Silalahi dan seluruh anak-anaknya. Engkau hibur Tuhan, Engkau kuatkan. Terlebih Inang itu juga Tuhan, biarlah tidak terganggu kesehatannya karena situasi yang mendera kehidupan keluarganya hari ini. Kuatkan Inang itu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang telah pulang dan sedang di pemulihan di rumah. Ronald Stopul,
Radot Aritonang, Amang P. Pasaribu Inang Dokter Boru Panggawian, Keti Boru Tapu Bolon, Nyonya Tapu Bolon Boru Silitonga, S. Panjaitan Boru Sijabat, R. Panjaitan Boru Sitopul. Tuhan Yesus, di masa-masa pemulihannya, Tuhan yang berkuasa, Kau berkati seluruh obatnya, Kau berkati istirahatnya menjadi sumber kekuatan. Kau berkati makanan yang mereka makan Tuhan, dan minuman yang mereka minum, biarlah itu menjadi berkat, saluran berkat untuk kesembuhan mereka di masa-masa pemulihannya Tuhan. Kau berkati keluarga yang merawat mereka Tuhan, yang menjagai mereka, agar selalu bersuka cita Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berada di rumah sakit. Inang Nyonya Panjaitan Boru Habiahan, Amang El Silaban Boru Simajuntak, kami Hans Tambunan, Tuhan sembuhkanlah, sembuhkanlah Tuhan, jamah mereka Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka melalui para medis, para dokter. Kau berkati rumah sakit di mana mereka sedang dirawat. Kau berkati seluruh tim medisnya Tuhan, dan alat-alat medis yang mereka pakai. Kami yakin dan percaya itu adalah alat Tuhan untuk menyembuhkan, karena kami sadar dan tahu para tim medis mengobati, Tuhan menyembuhkan. Bapa dalam sorga, kami berdoa juga buat Amang Preses kami, Amang Pendeta Sitorus yang sedang dirawat di Penang Tuhan. Kau sembuhkan juga hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu boleh melayani kembali di distrik Jabar Teng Diye ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya doa kami Tuhan kabulkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat panitia Pesta Gotilon. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita bagi mereka untuk menjalankan amanah yang dibebankan oleh gereja-Mu. Kau berkati juga seluruh jemaat-Mu agar bersungguh-sungguh melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus sama
berdiri. Serahkan diri penuh dalam Tuhan, hatiku terus sambil menyaksikan kemarian ku diliputi anugerah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.